Pantura Giant Seawall, layakkah dilanjutkan? Teman-teman, kamu tahu kan kalau pemerintah sedang mematangkan rencana membangun benteng beton raksasa 570 km yang membentang dari Serang di Banten hingga Gresik di Jawa Timur. Inilah mega proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa yang rencananya dibagi ke dalam 15 segmen wilayah. Alasan pemerintah memang terdengar sangat mendesak, menyelamatkan puluhan juta warga Pantura dari ancaman tenggelam akibat penurunan muka tanah hingga 25 cm per tahun dan mencegah potensi kerugian ekonomi yang masif. Namun kita harus jujur melihat di balik kemegahan proyek senilai lebih dari 1.200 triliun ini, apakah sebuah tembok beton raksasa benar-benar merupakan solusi jangka panjang atau justru sebaliknya. Ini sebuah proyek ambisius berbiaya fantastis yang berisiko menciptakan bencana ekologis baru yang jauh lebih mengerikan. Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta di lapangan. Para pakar lingkungan telah mengingatkan bahwa pembendungan laut secara masif ini berpotensi merusak ekosistem pesisir, mulai dari hutan mangrove, padang lamun, hingga terumbu karang. Dampak sosialnya pun tidak main-main. Di Teluk Jakarta saja, ribuan keluarga nelayan tradisional terancam kehilangan ruang hidup, terusir dari wilayah tangkapannya. Untuk proyek sebesar ini, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pendekatan teknis sipil mata. Harus dilakukan penilaian menyeluruh atau comprehensive assessment menggunakan instrumen yang terbaik. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, AMDAL yang partisipatif dan transparan, social baseline study, dan livelihood assessment, hingga pelibatan masyarakat lokal secara bermakna. Hal ini krusial demi memastikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial bisa ditekan seminimal mungkin. Sementara perlindungan kepentingan publiknya benar-benar maksimal. Bagi kita, mega proyek Giant Seawall ini akan menjadi beban masa depan yang sangat nyata. Mengapa? Karena anggaran fantastis di atas 1.000 triliun tersebut berisiko menjadi beban fiskal dan utang yang harus kita dan anak cucu kita bayar di masa depan. Sebagai generasi masa depan, kita tidak boleh menjadi penonton pasif atas kebijakan ini. Kita harus bersuara. Teman-teman bisa menggunakan media sosial untuk mengedukasi publik, mengawal transparansi asesmen prosesnya, perencanaan hingga pembangunan 15 segmen tersebut, serta menuntut pemerintah agar berfokus menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya bukan sekedar air laut yang naik, melainkan ekstraksi air tanah secara masif, kerusakan kawasan mangrove di pesisir, dan tata ruang kota yang buruk. Benteng beton tidak akan menyelesaikan masalah seluruhnya selama akar masalah sebenarnya belum dipecahkan, yaitu ekonomi kapitalistik ekstraktif yang telah mengakibatkan kerusakan nyata di mana-mana. Mega proyek infrastruktur tidak boleh hanya menjadi ajang bagi-bagi proyek atau sekedar memproteksi kawasan properti elit di pesisir. Menyelamatkan Pantura berarti harus menyelamatkan ekosistemnya dan memanusiakan nelayan serta masyarakat pesisir yang tinggal di sana. Jadi, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah membangun tembok laut raksasa sepanjang ratusan kilometer ini adalah langkah yang bijak, atau kita justru harus fokus pada restorasi alam, seperti mana mangrove secara masif, penegakan hukum dan tata ruang, serta penataan kota yang jauh lebih ramah lingkungan dan sosial? Mari kita diskusikan di kolom komentar.